Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yu Yunxi melihat penampilan tragis Tan Yun, dan hatinya berdarah. Dia tidak tahu kapan, tangan gioknya sudah terkepal erat, kukunya telah menembus telapak tangannya, dan ada sedikit darah yang menetes. Zanger, jangan memaksakan dirimu sendiri, hidupmu lebih penting, ucap Dao Qing memarahi dengan cemas. Dia juga memikirkan Tan Yun dan tidak ingin dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Kamu jangan marah, Junior tidak berbicara omong kosong, tidak ada yang ingin menghalangi langkah Junior, tidak ada yang bisa. Junior harus memenangkan kejuaraan, ucap Tan Yun. Saat ini armor leluhur Zantian yang Tan Yun kenakan menghilang. Dengan menghilangnya Zantian Ancestral Armor, yang menarik perhatian semua orang adalah tubuh Tan Yun yang sangat menakutkan. Pada saat ini, hampir 70% dari daging dan darah Tan Yun jatuh dari tubuhnya, dan banyak tulang terbuka di tubuhnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, melalui luka di dada Tan Yun, terlihat jelas bahwa organ dalamnya tertutup retakan. Semua orang tidak percaya, Tan Yun terluka seperti ini, bagaimana dia bisa tetap terjaga, jika itu orang lain, dia akan pingsan. Semua orang tidak bisa mengerti obsesi macam apa yang membuat Tan Yun tetap terjaga. Puff. Sementara semua orang berpikir, Tan Yun batuk seteguk darah, dan di depan mata semua orang, dia benar-benar ingin berjuang untuk berdiri. Apakah Xiao Zhang gila? Iya, kurasa dia gila. Mengapa dia melakukan ini? Apakah karena kecantikan putri ketujuh? Ketika semua orang berbisik, semua orang tahu bahwa Tan Yun melakukan ini, bukan untuk kecantikan putri ketujuh, atau demi memanjat naga dan Phoenix untuk menjadi menantu cepat Kaisar Agung Shizu. Hanya ada satu tujuan bagi Tan Yun untuk melakukan ini, dan itu untuk sebuah janji. Pada saat ini, Yu Yunxi menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan suaranya menangis selama transmisi suara. Tan Yun, wow, jangan bersikeras, jangan. Jangan khawatir, bahkan jika Lu Chen atau Qikong memenangkan tempat pertama, aku tidak akan menikah, ucap Yu Yunxi lewat transmisi suara. Sebelum Yu Yunxi bisa menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yunxi, selama aku di sini, jika kamu tidak menginginkannya, tidak ada orang yang ingin mengganggumu. Itu adalah janji yang aku buat untukmu, ucap Tan Yun. Mendengarkan suara lemah Tan Yun, air mata kesedihan Yu Yunxi diliputi oleh air mata kebahagiaan dan sentuhan. Tan Yun, terima kasih banyak, tapi, tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, suara Tan Yun terdengar di benaknya, tidak ada apa-apa, aku tidak akan pernah mundur, ucap Tan Yun. Ketika transmisi suara Tan Yun, Lu Chen memegang pedang ilahi, dengan gemetar, dia telah datang ke 10 kaki di depannya. Xiao Zhang, kamu sudah lama tidak bisa berdiri, sepertinya aku akan membantumu, ucap Lu Chen. Begitu Lu Chen selesai berbicara, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak, dan dia melompati raksasa 10 kaki dan menendang dengan satu tendangan dada Tan Yun. Bang! Puff! Di tengah gouge yang berat, Tan Yun menyemburkan darah, ditendang beberapa puluh kaki jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tan Yun, ucap Yu Yunxi berdiri dari tempat duduknya, dan tangisannya tak ada habisnya. Dengan kesedihan yang tak berujung, dia berkata, jangan, aku mohon, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi benar-benar cemas, dia mengira Tan Yun akan memiliki kekuatan untuk melawan Lu Chen. Tapi Yu Yunxi tidak pernah berpikir bahwa cedera Tan Yun begitu serius sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Tan Yun, kamu sudah seperti ini, kenapa kamu berusaha menjadi kuat? Wow, ucap Yu Yunxi sudah memohon ketika dia mengirim transmisi suara Tan Yun. Huci-huci, napas Tan Yun cepat, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Yu Yunxi yang menangis di menara, dan berkata melalui transmisi suara, apakah kamu tahu bahwa penjahat Lu Chen sama sekali bukan lawanku? Untuk janjiku padamu, dan untuk membunuh binatang buas ini, aku, Tan Yun, bangun meskipun aku memanjat, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sangat menyentuh Yu Yunxi. Tiba-tiba, Yu Yunxi menyadari bahwa dia benar-benar mengenali Tan Yun. Hati Yu Yunxi tersentuh, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada pria di dunia ini yang dapat menandingi Tan Yun.
Yu Yunxi menangis dan mengirim transmisi suara ke Dao Qing Dazun, "Guru, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin dia menyerah, tetapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali, dia terlalu keras kepala," ucap Yu Yunxi. Dao Qing Daozun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Yu Yunxi harus diam-diam berdoa agar Tan Yun selamat. Bang! Pada saat ini, Lu Chen terengah-engah dan datang ke Tan Yun, menendangnya pergi dengan tendangan lain, dan terengah-engah, "Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak akan pernah mengakui kekalahan? Kalau begitu jangan berbaring. Hehe, berdiri, ayo," ucap Lu Chen. Menghadapi penghinaan Lu Chen, Tan Yun yang jatuh ke tanah dengan luka serius, sangat marah. Segumpal kemarahan membara di hati Tan Yun, darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia menatap Lu Chen yang gemetar dan mendesak ke arahnya selangkah demi selangkah. Suara serak dan dingin datang dari mulut Tan Yun, "Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang terbakar amarah, matanya berangsur-angsur memerah, dia hanya punya satu pikiran, untuk membunuh Lu Chen. "Aung!" Suara serak seperti binatang keluar dari tenggorokan Tan Yun. Dia melupakan rasa sakitnya, dan kekuatan agung tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Potensi. Betul sekali. Inilah potensi yang dapat dirangsang ketika seseorang menghadapi kematian. Walaupun potensinya tidak tahan lama, namun dapat membuat seseorang menjadi seperti orang normal dalam waktu singkat. "Delusi," ucap Lu Chen mendatangi Tan Yun, mengangkat kakinya dan menginjak dada Tan Yun yang berdarah. Wosh! Pada saat kritis ini, Tan Yun yang sudah menjadi pria berdarah di tanah, tiba-tiba melompat dan muncul di atas kepala Lu Chen. Retak, Tan Yun terbalik di udara, dan kaki kanannya yang hampir menjadi tulang, tiba-tiba mengenai bahu kanan Lu Chen. Segera, lengan kanan Lu Chen meledak dengan suara patah tulang yang jelas. "Ah!" Dalam jeritan seperti babi, darah memercik, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuh Lu Chen yang terluka parah. Dia sama sekali tidak tahan dengan pukulan Tan Yun, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan lutut ditekuk berat berlutut di atas meja. Puff! Tan Yun yang berada di ambang kematian, hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong luka di tubuhnya, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke dalam kehampaan. Ding! Ada suara nyaring, tetapi ketika Tan Yun hendak jatuh di atas meja, dia mengorbankan pedang pembantaian Hong Meng, memegang pedang, ujung pedang menempel di meja, berdiri di depan Lu Chen, tidak membiarkan dirinya jatuh. Xiao Zhang, ucap Lu Chen gemetar ketakutan. Dia berbaring di tanah tanpa lengannya, menggelengkan kepalanya dengan keras, suaranya bergetar, "Xiao Zhang, aku mengaku kalah, selamatkan hidupku," ucap Lu Chen. Terlambat mengakui kekalahan sekarang, ucap Tan Yun terus memuntahkan darah, dia dengan paksa berdiri diam, mengangkat pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dan Tan Yun hendak menebas Lu Chen. Melihat Tan Yun akan membunuh Lu Chen, para dewa yang menyaksikan pertempuran di Tongtian Dojo tiba-tiba ketakutan dan terdiam, dan tersentak. Anda tahu, Lu Chen bukan orang biasa. Dia adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, sekali terbunuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Xiao Zhang, jaga seseorang di bawah pedang," ucap Helian Mengde. Tubuh tua Helian Mengde bergetar dan buru-buru menghentikannya. Tan Yun memegang pedang ilahi di tangannya dan melihat kembali ke Helian Mengde. Begitu dia berbicara, darah mengalir dari mulutnya. "Mengapa aku harus menyimpannya?" ucap Tan Yun. "Xiao Zhang, dengarkan pemuja besar," Helian Mengde tanpa ragu, dia berkata, "Nenek moyang Lu Chen adalah Kaisar Lu Jundao, jika kamu membunuhnya, Kaisar Lu Jundao." Sebelum kata-kata Helian Mengde, dia dipotong oleh suara lemah Tan Yun, jadi ini gara-gara dia, dengan status terhormat, dia bisa membunuh generasi muda secara sembarangan, tetapi generasi muda tidak bisa membunuhnya, dalam promosi, dia harus mengikuti aturan promosi. Jadi, wajar bagi junior untuk membunuhnya sekarang, tetapi karena dia adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, aku tidak dapat membunuhnya, apakah akan mengabaikan aturan itu, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan itu, dia berkata sendiri, dan dia menjawab seperti ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan alasan penolakannya. Untuk sesaat, monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini terdiam. Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu,
dan mengirim transmisi suara ke Yu Yunxi dan Dao Qing. Tidak pantas bagiku untuk memohon, Xiao Zhang dekat denganmu, dan dia harus mendengarkan ketika kamu berbicara. Bagaimanapun, Lu Chen tidak bisa mati di sini, jika tidak, bagaimana kaisar ini akan menjelaskannya, ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengar ini, Yu Yunxi dan Dao Qing mengangguk. Zanger, selamatkan nyawanya, ucap Dao Qing Dazun. Iya, senior Dao Qing benar, ucap Lu Chen yang masih shock, tampaknya telah menemukan sedotan penyelamat, dan buru-buru setuju. Xiao Zhang, lepaskan aku. Tanpa menunggu kata-kata Lu Chen, dia dipotong oleh Tan Yun yang ganas. Ada apa, di dunia ini, aku takut pada banyak hal ada banyak, tetapi aku tidak pernah takut akan ancaman, apalagi musuh, tidak peduli seberapa kuat dia, ucap Tan Yun. Penonton terkejut ketika kata-kata ini keluar. Keberanian macam apa ini untuk mengatakan hal seperti itu? Zanger, ucap Dao Qing. Begitu Dao Qing membuka mulutnya, Tan Yun menoleh dengan gemetar dan menatap Dao Qing Dazun, apakah kamu tahu itu? Dalam formasi pedang, generasi muda hampir mati di tangannya berkali-kali. Jika bukan karena nasib generasi muda, aku pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Sekarang, untungnya aku selamat, namun dia tidak mati, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Menurut aturan, generasi muda membunuhnya tanpa kesalahan, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun merasa bahwa dia baru saja merangsang potensi yang dirangsang dalam tubuh dengan cepat memudar, dan setelah sebagian besar napas, dirinya akan kehilangan bahkan kekuatan untuk berdiri. Mendengar ini, Dao Qing mengerutkan kening, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hati Tan Yun untuk membunuh Lu Chen akan begitu kuat. Pada saat ini, tangan kanan Tan Yun gemetar, dan dia berjuang untuk mengangkat pedang ilahi Hongmeng, dan ketika dia menebas Lu Chen lagi, Yu Yunxi terbang dari kursi dan mendarat di platform pertempuran Tongtian dengan kecepatan tinggi, jari gioknya, dia memegang pergelangan tangan Tan Yun yang memegang pedang. Putri ketujuh, sebelum Tan Yun selesai berbicara, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, aku tahu kamu benar, kamu tidak takut pada kekuatan, bahkan jika kamu membunuhnya, tidak ada yang salah denganmu. Tapi Xiao Zhang, kuharap kau tidak membunuhnya oke, ucap Yu Yunxi. Melihat mata cemas Yu Yunxi, dengan tatapan khawatir, Tan Yun terdiam, memejamkan mata, dan akhirnya mengangguk. Terima kasih, ucap Yu Yunxi tampak bersyukur. Sama-sama, setelah Tan Yun mengatakan itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang Lu Chen dari peron. Plop, segera, potensi yang distimulasi dalam tubuh Tan Yun menghilang, dan dia jatuh lemas di atas panggung, tidak sadarkan diri. Xiao Zhang, Yu Yunxi berteriak cemas, guru, lihat dia, ucap Yu Yunxi. Jangan khawatir Sier, guru akan datang, ucap Dao Qing menyapu Shen Lou dan muncul di tubuh Tan Yun di sampingnya. Setelah melepaskan indera ilahinya untuk memeriksa tubuh Tan Yun, dia berkata kepada Yu Yunxi, Sier, dia sangat terluka, tapi jangan khawatir, dia tidak membahayakan hidupnya, ucap Dao Qing. Setelah mendengar ini, Yu Yunxi merasa lega. Setelah itu, Dao Qing Dazun mengorbankan menara ruang dan waktu, dan menempatkan Tan Yun yang berdarah ke dalam menara ruang dan waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah Dao Qing Dazun dan Yu Yunxi kembali ke tempat duduk mereka, Helian Mengde menyapa Dao Qing Dazun dan mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Dao Qing, murid saudaramu Xiao Zhang benar-benar luar biasa, ucap Helian Mengde. Dao Qing Dazun tersenyum, untuk kematian saudaranya, ia bermimpi membunuh Helian Mengde. Di kursi, Kaisar Agung Shizu menghela nafas diam-diam, sebenarnya menantu kesayangannya adalah Lu Chen, tetapi dia cukup senang melihat Tan Yun menang. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu menakutkan. Sekarang pemuja ini mengumumkan, Helian Mengdelang berkata, Xiao Zhang mengalahkan Lu Chen dan maju ke final. Besok akan menjadi duel terakhir, dan pemenangnya, Kaisar Agung Shizu akan menikahkannya, ucap Helian Mengde. Setelah beberapa jam, malam bulan yang dalam dan terang di langit. Tan Yun di Menara Dewa Ruang Waktu telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia baru saja bangun dan mengenakan jubah putih ketika Dao Qing Dazun dan Yu Yunxi masuk. Boom! Yu Yunxi melambaikan lengan batu gioknya yang lemah dan tanpa tulang dengan lembut, dan setelah pintu menara ditutup, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun dengan air mata berlinang, maaf, itu semua karena aku sehingga kamu hampir meninggal, ucap Yu Yunxi.
Gadis bodoh, apakah aku tidak baik-baik saja sekarang, ucap Tan Yun, menepuk punggung Yu Yunxi dengan ringan. Aku tidak bodoh, ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi meninggalkan pelukan Tan Yun, dia cemberut bibir ceri, menunjukkan gaya yang berbeda. Tan Yun tersenyum, dan kemudian, membungkuk kepada Dauqing Dazun, junior telah melihat senior, ucap Tan Yun. Yuner, kamu tidak perlu lebih sopan, ucap Dauqing Dazun, membuang senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, lelaki tua ini masih merasa bahwa meskipun Lu Chen telah memperoleh warisan Kaisar Lu Jun yang sebenarnya, dia mungkin bukan lawan Qikong. Apakah melakukan yang terbaik untuk menghadapi Lu Chen, ucap Dauqing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak, karena pada awalnya, saya tidak yakin bahwa saya akan dapat membunuh Lu Chen karena identitasnya, 3 kekuatan supranatural pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya tidak digunakan, selain itu saya belum menggunakan teknik tombak abadi, teknik budidaya pertama dari 3 dewa kuno, ucap Tan Yun. Tan Yun memandang Dauqing dan berkata lagi, generasi muda tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu selalu khawatir bahwa generasi muda bukanlah lawan Qikong kan, ucap Tan Yun. Dauqing melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun dengan ringan, Yuner, bakatmu tak tertandingi sejak zaman kuno, kamu akan menjadi pertama dengan cepat, aku benar-benar tidak ingin kamu mengalami kecelakaan, ucap Dauqing. Mendengar ini, Tan Yun mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Qikong ingin membunuh junior berkali-kali, dan kali ini merekrut kerabat adalah kesempatan bagi junior untuk membunuhnya secara terbuka dan jujur, jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang junior, junior akan membunuhnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dauqing mengerutkan kening dan berkata, jika Anda membunuh Qikong, Anda benar-benar akan menyinggung Grand Marshal Kota Timur. Grand Marshal Kota Timur dan Helian Mengde adalah tangan kanan Kaisar Shizu, aku khawatir bahwa Grand Marshal Dongzhen tidak akan membiarkanmu pergi di belakangnya. Yuner, dengarkan nasihat orang tua ini, jangan bunuh Qikong kali ini, ucap Dauqing. Setelah mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan masih berkata, Qikong harus mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun mengambil keputusan, dan setelah membunuh Qikong, dia meninggalkan dinasti leluhur Shizu sendiri setelah pernikahan selesai. Kamu benar-benar memutuskan, ucap Dauqing Dazun bertanya. Yah, Tan Yun mengangguk berat. Oke, Dauqing Dazun berkata, jika kamu memutuskan, maka bunuhlah, orang tua ini akan melindungimu, ucap Dauqing. Terima kasih Pak Tua, ucap Tan Yun tersenyum. Setelah Dauqing tersenyum, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, kamu harus ingat, dalam konfrontasi dengan Qikong, jika bisa kamu jangan menggunakan 3 kekuatan gaib, sangkar luar angkasa, sumber cahaya, dan tombak abadi, cobalah untuk tidak membuangnya. Jika Anda tidak membunuh Qikong setelah Anda melemparkannya, tetapi Anda adalah Protoss kuno yang abadi, itu akan terungkap. Juga, setelah Anda melemparkannya, Anda harus membunuhnya, jangan biarkan dia berjalan di peron hidup-hidup, ucap Dauqing. Tan Yun mengepalkan tangannya, mengangguk dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku, generasi muda mengerti, ucap Tan Yun. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Dauqing. Kamu orang tua berjalan perlahan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun membungkuk sedikit untuk mengirim Dauqing pergi, mata indah Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan kelembutan seperti air, bei-bei gigi terbuka ringan, dan suara alam terdengar, Tan Yun, apa rencanamu saat pernikahan selesai, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, membunuh Qikong akan sepenuhnya menyinggung Grand Marshal Dongzhen. Sangat mudah untuk menyembunyikan panah dalam kegelapan, dan sulit untuk menjaganya, saya berencana untuk meninggalkan dinasti leluhur Shizu, ucap Tan Yun. Yah, kamu benar, Yu Yunxi kepala itu sedikit mengangguk dan setuju, meskipun guru akan melindungimu, itu tidak bisa setiap saat, kamu hanya bisa aman jika kamu pergi, ucap Yu Yunxi. Pada saat yang sama, di Tongtian Dojo, di Menara Dewa dengan gerbang para dewa tertutup, Qilong, Marshal Agung Dongzhen, menatap tajam ke arah Qikong di depannya, dan berkata, Konger, putra Xiao Zhang ini hanya di tingkat pertama dari alam suci leluhur, dan dia telah mengalahkan Lu Chen yang menguasai pengetahuan ilmu pedang Jun Tongtian, Anda tidak boleh ceroboh, ucap Qilong. Qikong mencibir dan berkata dengan arogan, ayah, yakinlah,
anak ini bisa membunuh dia, jangan biarkan jenius seperti itu tumbuh, ucap Qikong. Oke, ayah percaya padamu, ucap Qilong menepuk bahu Qikong, matanya menunjukkan harapan yang kuat, bunuh Xiao Zhang, nikahi putri ketujuh untuk memperkuat status keluarga Qi saya, dan merevitalisasi beban berat keluarga Qi, saya akan menyerahkan beban ini untukmu, ucap Qilong. Malam tanpa tidur. Apakah itu para dewa yang menonton pertempuran di Tongtian Dojo, atau para dewa di pegunungan di luar kota? Mereka semua berbicara sepanjang malam, menebak persaingan antara Tan Yun dan Qikong besok. Jika Anda ingin saya mengatakan, tidak peduli seberapa kuat kemampuan Xiao Zhang untuk melompati tantangan, wilayahnya hanya tingkat pertama dari alam suci leluhur, dan dia tidak dapat mengalahkan Qikong. Saya percaya bahwa Xiao Zhang masih bisa menciptakan keajaiban, mengalahkan Qikong besok, dan menjadi terkenal dalam satu kesempatan. Dia tidak hanya bisa menikahi putri ketujuh, tetapi dia juga bisa mengejutkan dunia. Jika Xiao Zhang bisa mengalahkan Qikong, nama belakangku akan ditulis mundur mulai sekarang. Aku tidak percaya Xiao Zhang bisa memenangkan kejuaraan. Baiklah, berhenti berdebat, menurutku, Xiao Zhang dan Lu Chen sebenarnya berimbang, sedangkan Qikong lebih kuat. Kekuatannya bahkan lebih baik daripada Lu Chen, dan dia pasti akan mengalahkan Xiao Zhang. Brengsek, apa perbedaan antara apa yang kamu katakan dan apa yang tidak kamu katakan? Ketika para dewa sedang berdiskusi, para jenderal dan penguasa kota di kursi di bawah Menara Dewa juga berbicara. Di kursi atas Menara Dewa, Kaisar Agung Shizu dan Helian Mengde juga berbicara dengan suara rendah. Adapun tiga marsal, Shizhen, Beizhen dan Nanzhen, semuanya terlihat lebih jelek dari yang lain. Tiga marsal tahu bahwa begitu Qikong menang dan menikahi Mutiara Kaisar, status keluarga Qi di dinasti leluhur Shizu tidak akan terguncang. Terutama Grand Marshal Shizhen, Zheng Linting, pada saat ini, hatinya sangat bertentangan. Ketika dia memikirkan putranya Zheng Rufeng yang dibunuh oleh Tan Yun, dia tidak ingin Qikong menang, atau Tan Yun menang. Xiao Zhang, tunggu Grand Marshal ini, Zheng Linting mengepalkan tinjunya dan meraung dalam hatinya, kamu sebaiknya berdoa agar kamu mati di tangan Qikong kali ini, jika tidak, Generalissimo akan menangkapmu suatu hari dan menebasmu dengan 1000 pedang, ucap Zheng Linting. Ketika Zheng Linting sangat marah, Helian Mengde mengirim transmisi suara ke Kaisar Agung Shizu. Kaisar Agung, karena Lu Chen telah kalah, yang mana dari sisa Xiao Zhang dan Qikong yang Anda sukai, ucap Helian Mengde. Kaisar Agung Shizu tersenyum, matanya menunjukkan persetujuan, dan dia bersuara, Xiao Zhang. Bakat dan pemahaman putra ini hanya terlihat dalam kehidupan Kaisar, dan pencapaian pemuda ini tidak terbatas. Kaisar Agung merasa lega karena menikahkan putri kesayangannya dengan dia, ucap Kaisar Agung Shizu. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Agung Shizu memperlakukan Tan Yun, dari mengabaikannya di masa lalu, hingga sekarang menyukainya. Malam memudar, dan matahari terbit di timur. Diam, saat Helian Mengde yang berdiri di atas Menara Dewa, mengatakan sepatah kata, penonton terdiam. Helian Mengde menatap para dewa dengan ekspresi serius dan berkata dengan keras, selanjutnya adalah pertempuran pamungkas yang telah lama ditunggu-tunggu. Apakah itu Xiao Zhang, pengawal pribadi putri ketujuh, atau Qikong, putra tertua dari Grand Marshal Dongzhen? Mereka semua adalah putra arogan dari dinasti Shizu saya. Xiao Zhang dan Qikong, jika kamu siap, naik ke atas panggung, ucap Helian Mengde. Tan Yun dan Qikong bangkit dari Tongtian Dojo dan mendarat di platform pertempuran Tongtian. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Qikong menatap Tan Yun, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Ketika Qikong memutuskan untuk membunuh Tan Yun, suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benaknya, Qikong, aku tahu kamu ingin membunuh saya, dan saya juga. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, dan terserah Anda untuk mengatakan, kita akan menandatangani kontrak hidup dan mati, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Mendengar ini, Qikong mengerutkan kening dan diam-diam berkata, di mana dia berani melawanku, ucap Qikong di dalam hatinya. Pada saat itu, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia bersuara, apa yang masih kamu lakukan, cepatlah, ucap Tan Yun. Mungkinkah Xiao Zhang masih memiliki kartu truf untuk berurusan dengan saya, ucap Qikong di dalam hatinya. Qikong memikirkan ini, dan berkata,
Xiao Zhang, saya tidak akan menyebutkannya, tidak menyebutkan itu tidak berarti saya takut padamu, tapi... Tapi apa? Ucap Tan Yun memotong, kamu tidak punya pilihan, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan mengekspos orang-orangmu yang ingin membunuhku di makam Dewa Menelan Surga. Kamu harus tahu bahwa begitu aku mengatakannya, kamu adalah hukuman mati. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika aku tidak mengatakannya, aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Tan Yun. Dapat dikatakan bahwa Qigong tidak lihai, Tan Yun tahu bahwa sekali Qigong membuat pertempuran hidup dan mati dan membunuhnya dengan tangan sendiri, itu akan lebih bisa dibenarkan. Mendengar ini, Qigong terkejut, menatap Tan Yun, dan berkata, bagus, apakah aku Qigong takut? Aku takut kamu akan gagal. Xiao Zhang, kamu mati hari ini, ucap Qigong. Saat Qigong dan Tan Yun mentransmisikan suara mereka, di lantai atas Shenlou, Helian Mengde berkata dengan suara seperti lonceng, pertempuran pamungkas, sekarang dimulai. Tanpa menunggu kata-kata Helian Mengde, Qigong membungkuk dan berkata, Junior memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Qigong. Oh, Helian Mengde mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, ucap Helian Mengde. Qigong berkata, kembali ke pemuja Besae, Junior dan Xiao Zhang telah menggerutu untuk waktu yang lama, dan hari ini Junior ingin pertempuran hidup dan mati, ucap Qigong. Kata-kata ini, seperti bom berat dilemparkan ke kerumunan. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Qigong melancarkan pertempuran hidup dan mati melawan Xiao Zhang. Iya, kamu bilang, apakah Xiao Zhang setuju? Mungkin tidak, tidak akan pernah setuju. Diam. Setelah Helian Mengde membuat semua orang diam, dia memandang Qigong bertanya, apa yang kamu katakan, apakah kamu ingin memulai pertempuran hidup dan mati, ucap Helian Mengde. Ya pemuja besar, ucap Qigong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.